Halo, selamat datang di ruang ngobrol. Ruang Ngobrol. Nah, saya Daris. Saya Bagas. Kali ini kita akan membahas ini. Google. Yes. Kamera dari Google. Itu udah logo atau lambangnya udah ada di kirinya Mas Daris. Google. Di belakangnya ada gambar juga. Di belakangnya enggak, ini di belakang jaket. Oh iya. Tapi nanti. Apa mau dibalik? susah. Oh dia, oke, ultimate Kuga. Oke. Kuga ini adalah reborn-nya Kamen Rider. Iya, diketok palu oleh semua orang, semua kalangan sebagai Kamen Rider Heisei pertama. Gitu. Arguably masih yang terbaik. Tidak bisa disangkal. Arguably, jadi kita boleh berdebat. Tapi kalau Kuga aku berani berdebat. Iya. Nah, banyak teman-teman yang suka Showa, kemudian masih bertahan di Kuga, kemudian masih bertahan di Agito, tapi kemudian lari di Ryuki. Ya. Karena Kuga sama Agito itu bisa dibilang satu-satunya yang bisa dibilang dua serial yang masih mempertahankan elemen unik Kamen Rider-nya. Yes. Mata majemu, elemen dasar, elemen utama core. Nah, tapi banyak juga teman-teman yang baru nonton Kamen Rider itu mulai era Neo Heisei atau Reiwa, yang kemudian kalau mampu nyarinya, kalau bisa ada kesempatannya pas nonton Kuga dan Agito juga seneng-seneng aja gitu. Karena emang Kuga itu bisa dibilang dekonstruksi genre Kamen Rider. Yes. Dekonstruksi genre Kamen Rider karena bagaimana ya? Karena udah lama nih kita nggak ada Kamen Rider. Karena jaraknya dari Kamen Rider Black RX serial TV. Shin nggak dihitung. Karena serial TV. Okay. Kalau yang non TV memang ada di tahun 90-an, tapi kalau serial TV-nya berakhir di tahun 1989, baru muncul lagi tahun 2000, berarti 11 tahun. 11 tahun absen di serial TV, dan itu panjang secara waktu. Tokoh utamanya Godai Yusuke itu dia kurang suka sama genre tokusatsu sebenarnya. Tapi kemudian sutradaranya meyakinkan kalau dan produsernya kita akan mendekonstruksi genre. Ya. Dan benar. Ya. Bahwa Kuga itu bukanlah cerita untuk anak-anak. Ya. Secara umum bisa elemen-elemen, tapi banyak elemen-elemen yang emang elemen-elemen jidorama ya. Elemen secara visual, secara pengambilan gambar. Itu bukan tokusatsu banget. Bukan tokusatsu. Ada teman-teman yang penonton setia Kamen Rider, tokusatsu, Super Sentai, Ultraman segala macam, tapi Kuga dia nggak suka karena kameranya goyang-goyang katanya. Ini kan iya kan? Itu pada saat itu jidorama juga seperti itu pengambilannya gitu. Dan atas bawahnya ada item-itemnya. Apa sih? Cinemascope. Kalau nggak salah namanya Cinemascope. Kayak kita nonton di bioskop gitulah. Gitu. Jadi emang secara experience ini tuh berbeda dengan tontonan superhero pada tontonan tokusatsu pada saat itu. Emang asing sih. Emang asing. Aku sendiri nonton Kuga itu setelah nonton Black dari RX. Oke. Enggak ya, ada pautannya kan. Iya. Black itu kan aku SD, Kuga itu aku sekitar kayak kalau nggak salah aku SD juga sih, kelas 6-an gitu. Dulu tayang di Indonesia ya. Indonesia dengan Kuga Satria Baja Hitam. RCTI. Malam waktu itu tayangnya. Prime time-nya RCTI. Itu emang asing. Ya. Asing, mulai dari pengambilan gambar sampai bertarungnya nggak kayak superhero Jepang pada umumnya yang penuh gaya, penuh pose gitu. Ini berantem orang nggak bisa berantem aja, pukul-pukulan gitu aja, brutal aja, kasar, raw lah istilahnya. Dan itu bagus banget. Dan itu bagus banget. Untungnya desainnya juga luar biasa bagus ya. Ganteng, cakep lah. Kemudian form-formnya itu juga menambah. Ya. Betul. Menambah daya tarik. Ya, betul. Sampai sekarang mainannya Kuga itu laku semua. Ya. Dan dia kan memperkenalkan Final Form kan, yang kemudian jadi gimmick untuk template ya. Standar Kamen Rider sampai sekarang. Ada Final Form. Ya. Final Formnya Kuga itu paling sebentar. Cuman satu episode terakhir. Ya. Nah, ceritanya pun berat. Ada pembunuhan. Bukan monster episodik,
Iya. Artinya setiap minggunya nggak berganti monster gitu. Ada monster yang muncul di episode 3 kemudian muncul lagi episode 15 misalnya. Kayak gitu tuh ada gitu. Ada. Tapi yang menarik adalah memang keberhasilan tim produksi Kamen Rider Kuga, Toei untuk seri Kamen Rider mempadu-padankan itu semua hal yang semuanya baru. Iya. Semuanya baru, elemennya tuh semuanya baru. Syutingnya juga dengan cara yang baru, episodenya 48 tapi berhasil. Masalahnya tuh berhasil. Mereka nggak keteteran. Itu tuh kita nggak ngerasa di akhir-akhir episode tuh ngerasa kayak kok gini sih ceritanya, kok jadi gini sih. Karena di episode di Kamen Rider setelah Kuga tuh, setelah gitu tuh ada yang begitu. Jadi memang semuanya tuh episodenya itu walaupun dipaksa 48 ya, tapi tetap meaningnya itu ada, masih ada. Nggak sekedar ada episode patah yang kita nggak ngerti. Semuanya tuh bersifat mempunyai perkembangan karakter untuk Godai atau untuk karakter-karakter sampingannya. Bahkan untuk Gurongginya, untuk penjahatnya. Monsternya Guronggi. Dan mereka punya bahasa sendiri. Punya bahasa sendiri, betul. Punya bahasa sendiri yang kalau nonton kita di awal tuh kita nggak ngerti bahasanya. Itu tidak masalah. Semua nanti akan make sense di akhir. Nah, rilisan Blu-ray-nya itu memberikan subtitle. Nah, sebenarnya itu malah sedikit ngerusak experience nonton. Iya, betul. Karena kita jadi ngerti mereka ngomongin apa. Nah, karena kan yang dibangun pada saat kita pertama kali nonton dulu adalah kemisteriusan mereka kan. Jadi emang apa ya, well crafted banget juga itu. Karena Guronggi itu kan makhluk primitif, teman-teman, masuk makhluk masa lalu gitu. Jadi ya memang bahasanya berbeda aja. Menurutku nonton Kuga ketika agak sulit sebenarnya nyari spoiler Kuga itu. Iya. Nggak ada spoiler yang benar-benar ngerusak ngerusak experience nontonnya. Betul. Karena ya itu tadi semuanya meaningful ya. Maksudnya semuanya meaningful. Karakter sidekick atau sampingan itu pun dan berarti masih pada semua gimmick digunakan ada untuk kepentingan cerita. Ya. Termasuk sepeda motornya. Ya, betul. Terus itu yang goramnya, bahkan upgrade formnya, itu semua untuk kepentingannya Godai. Total ada berapa ya? 4 kali 2, 8, 10, 11 form sama Ultimate dan growing form. Ada 11. Putih. Ya, putih itu. Putih itu ada suatu adegan ketika dia jadi merah kan standar form. Mighty form. Dipukulin tes kalah terus jadi putih. Ya. Itu kan asik ya. Energinya habis. Ultraman. Ya, betul. Itu kan asik ya kayak gitu. Betul. Detail-detail seperti itu tuh ada di episode menjelang akhir itu yang dia mengalahkan musuhnya justru pakai growing form aja. Gitu. Jadi memang ada yang pakai motor. Ada gitu. Yang kemudian ketika dia upgrade form dia tahu bahwa dampak ledakan kekuatannya itu begitu besar. Menyeret musuhnya ke hutan. Biar supaya nggak merusak kota. Hal-hal kecil seperti itu sangat diperhatikan di Kuga. Yang mana itu bagus banget. Kita nggak bahas ceritanya ya. Kita bahas kenapa sih Kuga itu bagus. Itu dia. Karena kalau cerita itu mending kalian nonton dulu sendiri lah. Iya. Karena mau berapa lama kalau kita bahas cerita juga sampai tamat misalnya gitu. Iya. Nah, termasuk yang pengen aku bahas berikutnya adalah keluhan yang sering aku lihat ya. Kenapa sih final battle-nya gitu doang? Iya. Kan cuma pukul-pukulan di orang. Salju itu. Tapi itu serem loh, sampai muntah darah juga. Dalam bentuk rider ya? Iya, dalam bentuk rider, kostumnya sobek, keluar darah, beltnya hancur gitu. Jadi itu kan menunjukkan bahwa emang mereka tuh udah tingkatnya udah se-powerful itu. Bisa saling bakar dengan tangan gini aja. Pyrokinesis ya? Iya, pyrokinesisnya. Kenapa kok cuman pukul-pukulan begitu? Ya karena emang emosi paling dapat tuh adalah fist fight. Iya. Bukan di gimmick tendangan, nggak pakai senjata. Emosi yang paling dapat itu cukup filosofis ya. Tapi emang jadinya nggak megah. Ya buat sebagian penonton mungkin kok cuman gini aja gitu. Dan teman-teman yang udah kebiasa dengan final form yang di abuse di serial-serial selanjutnya
melihat final form yang cuma muncul satu episode itu, lah kok gini kok itu kok segitu nggak ada doang. visual effect yang Jadi emang ya gitu. aku bisa memahami sih kalau Iya. ada, cuman ini kan ada alasannya. Ya, tapi ini kan berlaku bagi teman-teman yang nonton NEWC dan Rewa terus kemudian balik ke Kuga. Tapi buat Kalau- kayak aku sama Daris yang emang nonton Kuga itu di masanya gitu, itu menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Emang nonton tuh kadang mindsetnya harus Iya, diatur iya. juga sih. Betul. Oke, itu aja ya pujian kita terhadap Kuga. Enggak, kalau nanya jeleknya apa? Nggak bisa. Susah bisa, nyari jeleknya Kuga. Selain mungkin kalau sekarang bisa adalah visual effect dan CGI-nya. Ya, Memang, tapi ya. Tapi itu kan sama aja kayak ngomongin Showa yang masih kelihatan kabel. Iya, Ya kan? betul. Itu Masih tidak fair. kostumnya sobek, Tidak segala macam. fair. Betul. Tapi kalau ngomongin soal teknis dan lain sebagainya, ya yang aku karena teman-teman aku kan paling suka memang Kamen Rider Showa ya gitu. Jadi buatku Kamen Rider itu adalah belt-nya, kekuatannya itu memang tersimpan di dalam tubuhnya. Nah, Kuga dan juga Agito itu perubahan wujudnya adalah memunculkan belt dari tubuh, bukan pakai gadget, bukan pakai alat tambahan gitu, enggak. Nah, ini yang membuat aku benar-benar suka di Kuga. Nanti kita bahas Agito ya. Tapi khususnya di Kuga itu memang menariknya adalah beltnya itu sendiri udah bagus banget bentuknya. Iya. Bagus banget bentuknya. Segala hal tentang Kuga itu nice. Wah, well done semua lah gitu. Setiap episodenya gitu, itu kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Nggak ada yang terkesan. Ya itu tadi aku bilang nggak ada yang terkesan episodik atau mingguan gitu. Jadi ada hal yang baru. Ada musuh yang emang geraknya cepat harus dikejar pakai motor. Ada yang tubuhnya kuat sekali harus dihancurkan pakai form tertentu. Ada yang hijau form Pegasus itu memang nggak bisa berantem. Ya bisa cos Nembak aja pakai crossbow. Ya, pakai crossbow gitu. Jadi memang sedemikian dinamisnya Kamen Rider Kuga itu. Pantas kalau dibilang dia tuh pencapaian baru yang ngasih benchmark yang susah dilampaui. Akhirnya Toei adalah membuat hal yang baru, yang beda aja. Gitu. Oke sih. Itu aja. Itu aja tentang Kamen Rider Kuga, teman-teman. Selamat menonton. Kalau yang habis ini penasaran. Ya. Jangan lupa subscribe. Yes. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian kita ngobrol lah. Ayo kita ngobrol soal Kuga di komentar. Nanti kita akan bahas Heisei selanjutnya. Sampai ketemu, teman-teman. Bye.